Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya Levina Marsha Fiona Saragi dari Lab B2. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Firebase. Pertama di sini saya akan menjelaskan activity main.xml dulu. Jadi di sini pertama ada scroll view. Ini biar bisa di scroll gitu. Terus ini ada relative layout. Nah, relative layout itu biar elemen yang di dalamnya itu posisinya itu saling berhubungan. Terus di sini ada linear layout. Nah, ini yang buat yang bagian sini. Terus di sini ada linear layout lagi nih buat si card view-nya. Nah, ini yang pertama ada card view-nya yang tambah mahasiswa. Nah, jadi ini kalau clickable-nya true, jadi dia bisa diklik. Terus kalau dia ini on click, jadi kalau dia diklik bakal jalanin fungsi pindah. Ini nanti bakal ada di main activity.java. Terus ini warnanya background-nya putih. Terus ini di dalamnya ada linear layout lagi. Terus ini buat image-nya. Jadi buat icon tambah mahasiswanya. Nah, ini ada di drawable yang namanya icon add MHS gitu. Terus ini buat text view-nya, buat teks tambah mahasiswanya. Ini. Nah, terus ini ke card view list mahasiswanya. Nah, ini sama kayak di tambah mahasiswa, dia clickable terus, jadi bisa diklik. Terus kalau dia diklik, langsung jalanin fungsi pindah. Terus ini ada buat icon list mahasiswanya. Terus ini buat teks list mahasiswa. Nah, terus lanjut ke main activity.java-nya. Nah, ini kan tadi pindahnya. Ini yang buat si pindahnya tadi yang kalau diklik bakal manggil ini pindah ini. Jadi dia berdasarkan ID-nya. Tadi kan di sini ada ID nih, list underscore MHS sama ini add underscore MHS. Ini buat ID si card view ini kan. Jadi kalau misalnya yang ID-nya itu add underscore MHS, dia langsung ke tambah MHS activity. Jadi dia ke activity tambah MHS activity. Terus kalau dia ID-nya list underscore MHS, dia bakal ke activity yang list MHS activity. Nah, sebelum ke activity tambah MHS sama list MHS, kita ke mahasiswa.java dulu. Nah, di sini ini buat objeknya. Nah, jadi di sini dia mahasiswa ini punya atribut NIM, nama, jurusan, dan angkatan. Terus ini ada konstruktornya. Nah, konstruktornya ini ada dua. Pertama buat NIM, nama, jurusan, sama angkatan. Ini parameternya. Terus yang kedua yang parameternya cuma NIM sama nama. Nah, ini yang parameternya lengkap ini bakal dipakai buat edit datanya si mahasiswa. Sementara yang ini bakal dipakai buat nampilin di list mahasiswa gitu. Terus di sini ada setter sama getternya. Ini buat yang ngambil NIM-nya, ini buat set NIM-nya, ini buat yang nama, setter getter nama. Terus ini setter getter jurusan, ini setter getter yang angkatan. Terus lanjut ke tambah MHS activity. XML-nya dulu. Nah, di sini ada yang scroll view-nya ya, buat bisa di scroll gitu. Terus ini buat layout semuanya gitu. Nah, di dalam layout ini ada image button. Nah, button itu jadi buttonnya itu nggak button yang kotak kayak tambah ini, jadi dia buttonnya itu bentuknya image. Nah, image-nya itu dari yang drawable, namanya icon underscore back. Terus ini ID-nya btn underscore back. Terus dia clickable, jadi dia bisa diklik. Terus di sini buat teks tambah mahasiswa. Terus ini ada layout. Nah, ini buat layoutnya si NIM. Nah, di sini ada NIM, ini teks buat NIM, ini teks buat yang titik 2.
Terus ini buat edit text, jadi dia teksnya bisa diedit. Nah ini hint itu semacam placeholdernya gitu. Nah ini sama kayak name, cuma ini buat yang nama. Jadi ini buat teks namanya, ini buat teks titik duanya, ini yang buat placeholdernya, ini yang buat edit text. Terus ini buat yang jurusan, ini buat yang angkatan. Terus ini buat yang button. Nah, terus di Java-nya, ini ada buat nama, nim, jurusan, angkatan. Terus ini buat button tambah sama button back. Nah ini diambil dulu elemennya dari ID-nya. Ini buat nim, nama, nih jurusan, angkatan. Terus ini buat buttonnya. Nah di sini ini buat button back. Jadi kalau misalnya button back itu diklik, activity-nya di finish gitu. Jadi dia bakal balik ke main activity-nya. Terus ini buat insert data. Jadi buat masukin data. Nah di sini kalau button tambahnya diklik, dia bakal ngelakuin ini. Nah jadi ini pertama di sini ada yang string. Jadi dia buat ngambil si teks yang kita ketikin itu dikonversi jadi ke string gitu. Terus di sini kalau misalnya nim, nama, jurusan atau angkatannya itu nggak kosong, dia bakal ini kalau misalnya nim, nama, jurusan, dan angkatannya itu dia kosong, itu maksudnya bukan nggak kosong. Jadi dia kalau misalnya kosong itu bakal munculin teks data harus diisi semua gitu. Jadi kalau misalnya salah satunya itu kosong, itu bakal muncul ini. Nah tapi kalau misalnya semuanya udah diisi, langsung nambahin mahasiswanya. Jadi nanti datanya langsung ditambahin sebagai instance yang baru gitu. Terus, nah di sini langsung di set gitu dari apa yang kita input gitu. Nah terus ini nanti kalau sukses bakal munculin teks data berhasil ditambahkan. Nah kalau gagal bakal munculin teks data gagal ditambahkan. Terus lanjut ke list MAS. Nah, di sini ada linear layout, ini buat semuanya. Terus di dalam layoutnya ini ada image button. Nah, ini image button ini yang buat button backnya. Terus ini buat teks si list mahasiswa. Nah, di sini ada recycler view. Nah, ini buat nampilin list itemnya. Terus ini ke list MAS activity. Nah ini buat list mahasiswanya kayak gitu. Terus ini tuh, nah ini kalau misalnya ini buat diinisialisasiin dulu. Terus di sini langsung kalau misalnya datanya mau ditampilin gitu. Nah ini kan kalau seperti yang tadi aku bilang di bagian mahasiswa.java ini kan konstruktornya ada dua, satunya lengkap, satunya cuma nim nama. Nah ini kan nim nama tadi kan buat ditampilin di list mahasiswa. Nah jadi di sini yang ditampilin nama sama nimnya aja gitu. Terus nah di sini tuh kalau misalnya ada item yang diklik, jadi kan nanti kan bakal nongolin itemnya itu berupa nama dan nimnya. Nah, jadi kalau nama nimnya itu, itemnya itu diklik, dia bakal ke edit MHS activity, jadi dia bakal ke activity ini. Nah, terus kalau misalnya dia error database-nya, dia bakal ngeluarin teks maaf terjadi kesalahan, coba beberapa saat lagi. Nah terus ini buat button back-nya, jadi kalau diklik
dia langsung finish activity-nya. Jadi dia langsung balik, jadi dia finish activity-nya, terus balik ke main activity. Tuh. Terus langsung ke edit MHS aja. Nah di sini XML dulu. Nah di sini pertama ada scroll view, yang ini kan buat bisa di scroll. Terus ini layoutnya buat layout semuanya, yang lempung semuanya. Terus ini image button yang buat button back-nya. Terus ini text view buat teks ubah data mahasiswa. Terus yang ini buat layout name-nya. Nah ini layout name-nya ini sama, mirip sama yang buat nambahin mahasiswa, yang tambah mahasiswa. Jadi ini buat layout name-nya. Terus ini yang teks name-nya, ini teks titik 2-nya, ini teks yang bisa diedit. Terus ini placeholder-nya, masukkan name. Nah ini buat layout nama, ini buat layout jurusan, terus ini buat layout angkatan, terus ini buat layout buttonnya. Nah ini buttonnya ada yang simpan, ada yang hapus gitu. Terus ke Java-nya. Nah di sini ini buat inisialisasiin atribut-atributnya tadi. Jadi ada buat name, nama jurusan sama buttonnya gitu. Nah ini buat ngubah gitu, ngubah data. Jadi nanti kan namanya edit mahasiswa activity. Jadi nanti kalau ada data yang mau diubah, ini buat variabel sementaranya gitu. Nah ini kan buat ngambil elemennya berdasarkan ID-nya. Ini ada buat yang atributnya tadi, ini buat yang buttonnya. Nah terus di sini itu buat data yang diganti. Jadi data yang kita ketikin gitu. Jadi data yang bakal data barunya gitu. Nah ini dikonversi dulu ke string. Nah kalau udah dikonversi ke string, jadi nama jurusan angkatannya itu langsung di set pakai tadi nama teks yang diketikin gitu, yang udah dikonversi ke string. Terus nah ini kalau misalnya on cancel, jadi kalau database-nya error, jadi dia nggak bisa diedit, nggak bakal ngelakuin apapun. Nah terus ini kalau button simpannya itu diklik, dia bakal manggil method update data gitu, terus dia finish. Terus ini kalau hapus, dia bakal manggil method hapus data, terus finish. Jadi kalau habis finish itu langsung ke main activity. Terus ini kalau button back-nya diklik, nah ini finish tadi, jadi langsung ke main activity. Terus ini hapus data. Nah ini kalau hapus data itu tinggal remove value, jadi tinggal dihapus aja. Terus ini yang update data. Nah ini tadi tuh yang kalau misalnya ini kan dikonversi dulu ke string. Nah di sini kalau misalnya time name itu, ini kan yang buat data barunya. Jadi kalau data barunya ini semuanya nggak sama data lamanya, dia bakal ngejalanin ini nambahin si data mahasiswanya itu. Nah di sini kalau sukses, dia bakal ngeluarin teks data berhasil diubah. Nah terus kalau gagal, nanti ada teks data gagal diubah. Nah ini kan tadi kalau datanya itu nggak sama semuanya sama data lamanya. Kalau data barunya semuanya nggak sama data barunya. Nah berarti else-nya itu kalau data barunya sama data lamanya. Nah jadi nanti bakal ngeluarin teks data tidak berubah. Jadi dia nggak bakal ngelakuin apapun. Tuh, karena kan datanya juga nggak ada yang diubah. Terus sekarang kita mau coba run di emulatornya. Pertama coba tambah mahasiswa. Nah di sini misalnya namanya terus ini ditambah
Nah, terus di sini dilihat di list mahasiswa kan berhasil tambahin. Terus misalnya di sini kita mau ngedit. Nah, di sini udah keganti. Terus misalnya mau dihapus. Nah, di sini kan udah kehapus. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.